ini variasi dan kombinasi teknik pencaksilat. Memang dasar silat. Ini lagi. Apa ini? Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia. Ini Indonesia kenapa kah? Apa ini? Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada handphone di kepala saya. Ada handphone di otak saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba untuk khusyuk membaca, selalu terdengar suaranya. Suara handphone. Bagaimana tidak? Hal ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan bahkan saya harus menyerahkan benda pujaan itu padanya. Dan saya akan duduk di bangku itu untuk menghadapi buku-buku bisu dan tak asik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam yang setiap 1 jam sekali akan datang di kamar ini untuk memastikan kalau saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Itu waktu tidur saya. Nah, sebentar. Pintu itu tak boleh terkunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, pasti mereka akan datang di kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku ini. Buat apa? Buat apa? Ya membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang melihat langsung nasib saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tidak mau berusaha, bahkan sudah segala daya upaya saya kerahkan agar saya bisa membaca dengan khusyuk dan merasa bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, apalah itu pokoknya, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone sudah berulang-ulang kali saya dengar. Sudah panas kuping saya. Tapi kalaupun berhasil, hanya bertahan sekitar 10 atau 15 menit saja, lalu menguap. Membaca pun membuat saya ilmunya menguap, saya pun ikut menguap. Tapi herannya, saya tetap rindu pada handphone saya. Andai saja merubah diri segampang ceramahnya Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang super, itu tak mungkin saya menderita begini.
saya ini saya tuangkan ke dalam sebuah puisi. Saya yakin kalian semua tidak akan mampu membacanya tanpa menitikkan air mata. Coba saja nanti menangis. Tak percaya. Kalian ini tidak percaya kalau sekarang ini saya sedang dibully sepi dan dikepung sedih. Begini saja. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Siapa di antara kalian yang tidak sedih jika suatu barang berharga di dalam hidup kalian itu diambil? Siapa? Siapa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Dia sudah menjadi bagian dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah ada bersama kita, di sisi kita, tanpa keluhan sedikit pun. Bahkan dia telah menyimpan nama saya dan seluruh memori saya di dalam dirinya. Dan saya juga telah menyimpan passwordnya di dalam benak saya. Jadi dia milik saya milik dia. Wah, suatu hubungan yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kalau boleh jujur, saya bisa merasa lebih nyaman dekat dengan dirinya dibanding dengan manusia. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya walau hanya satu malam saja terasa seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Handphoneku, betapa panjang dan berat perjalanan harus kutempuh demi mendapatkanmu kembali. Lagi pula, sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya loh. A-R-R-A-Y-A-N, Arayan. Saya juga sering berganti-ganti partner dari handphone satu ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap dan kebiasaan mereka tetap sama. Sama-sama setia, menemani dan melayani. Bahkan semakin istimewa, semakin besar kemampuan mereka melayani saya. Coba kita bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan diri kita, manusia. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Betul tidak? Betul? Ya betul. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin baik, bisa juga semakin anjlok betulnya. Maaf, agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam rindu begini, pikirannya tuh suka main kemana-mana. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah percaya kalau saya ini menderita? Saya sebenarnya menderita bukan karena harus dipisahkan dari dirinya saja, tapi saya dihadapkan oleh dua keadaan bersamaan, di mana ayah dan ibu saya ingin saya maju dan berprestasi di dalam studi. Tapi di sisi lain, jiwa saya sudah melekat erat pada dirinya. Bahkan, saya sudah terbiasa tidur dengan dirinya. Dia persis terbahan di dada saya seperti ini. Tak mau lagi saya berpisah dari dirinya. Walau hanya semalam saja, saya sudah nyaman dengan dirinya. Kadang, kalau saya lagi diterkam rindu padanya, saya ambil casingnya, saya letakkan di dada saya seperti ini. Kadang juga saya teringat saat-saat dramatis kami, di mana saat dia sudah mulai lemah dan kritis. Saya harus segera bergegas, mencari charger untuk mengisi energinya. Tak ada lagi yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya, bertamasya dengannya, bermain media sosial, bertemu semua orang, hingga bermain aplikasi hiburan. Dia membuat hidup ini sangat simpel. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar dan berlama-lama dengan buku bisu
ini untuk menatap masa depan. Sementara di era sekarang kita lebih bergantung kepada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa keduanya akan ketinggalan, akan jadi fosil dinosaurus atau fosil manusia purba. Sama dengan penonton yang ada di sini, punya HP bagus, tapi kalau mau buka WhatsApp selalu nanya, ini gimana sih cara bukanya? Saya juga sebenarnya hampir bisa tidak terlalu bergantung kepada dirinya selain hanya untuk hal-hal penting saja. Tetapi saat saya memergoki ayah dan ibu saya suatu malam, duduk begitu asik dengan handphone masing-masing, wah, saya merasa dihianati. Saya merasa dihianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dari dirinya semakin menurun. Bahkan kini dia ada dalam benak saya. Dia bagai denyut dalam detak jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Araya, ada apa nak? Betapa panjang dan berat perjalanan harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.